17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Shalom anak-anakku, selamat bertemu. Sekarang kita masuk ke dalam tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Kita masuk pembelajaran 5. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau belajar, walaupun anak-anak kami belajar dari rumah, tuntun dan sertai Tuhan, agar anak-anak kami belajar dengan setia dan tekun. Begitu juga Tuhan, bagi ibu guru yang akan mengajar, Tuhan tetap menyertai. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tahapan daur hidup hewan berbeda-beda. Ada yang melalui 4 tahapan, ada yang melalui 3 tahapan. Perubahan melalui 4 tahapan seperti katak dan nyamuk. Tahapan daur hidup katak. Yang pertama itu dia berbentuk telur. Yang kedua dia berbentuk berudung. Yang ketiga dia berbentuk katak muda. Yang keempat dia berbentuk katak dewasa. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk, yang pertama dia berbentuk telur. Yang kedua dia berbentuk larva atau jentik. Yang ketiga dia berbentuk pupa. Yang keempat dia berbentuk nyamuk dewasa. Hewan yang mengalami 3 tahapan contohnya jangkrik dan belalang. Dapat anak-anakku lihat ya gambarnya. Gambar jangkrik, dia mengalami 3 tahapan. Yang pertama itu dia berbentuk telur. Yang kedua dia berbentuk nimfa. Yang ketiga dia berbentuk jangkrik dewasa. Sekarang kita melihat tahapan daur hidup belalang. Tahapan daur hidup belalang, yang pertama dia berbentuk telur. Yang kedua dia berbentuk nimfa. Yang ketiga dia berbentuk belalang dewasa. Itulah tahapan belalang. Daur hidup adalah rangkaian perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati, membentuk pola yang berulang-ulang. Itulah daur hidup hewan. Larva adalah tahapan belum dewasa yang baru keluar dari telur. Sedangkan nimfa adalah tahapan serangga yang mirip dewasa tetapi belum bersayap. Itulah arti dari larva dan nimfa serta daur hidup. Jangkrik adalah hewan sejenis serangga. Hewan ini banyak hidup di sawah dan di kebun. Jangkrik sebenarnya bukan hewan buas, tetapi sebagian anak-anak takut dengan jangkrik. Sedang nyamuk senangnya hidup di tempat-tempat yang berair, seperti selokan atau got, tempat-tempat gelap dan kotor. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya agar tidak ada nyamuk yang tinggal dan bertelur, agar hidup kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Kita membersihkan lingkungan supaya kita terhindar dari penyakit. Boleh anak-anak lihat gambar yang pertama. Warga membersihkan got atau selokan. Gambar yang kedua, kita membuang sampah pada tempatnya. Gambar yang ketiga, anak-anakku membersihkan lingkungan sekolah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Terlebih lagi, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan,
maka kerukunan akan terwujud. Contohnya, sesama teman saling menghargai dan menghormati. Jika di antara teman kita ada yang mempunyai kesukaan yang berbeda-beda, kita dapat saling memberikan saran. Berarti kita telah menghargai perbedaan yang ada. Untuk itu, jika ada teman yang berbuat tidak sopan atau tidak menghargai teman atau membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya dengan sopan. Cara yang baik untuk memberikan saran atau pendapat kepada teman, yang pertama itu kita ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, kita beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menghargai perbedaan yang ada. Demikian materi hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sudah sampaikan dan jelaskan anak-anakku dapat mengerti dan memahaminya. Ibu Guru berikan tugasnya anak-anakku boleh mencari satu contoh daur hidup hewan. Satu saja ya, contohnya daur hidup hewan. Sebelum Ibu Guru tutup materi ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Kami boleh menerimanya dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar apa yang kami sudah dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Demikian materi hari ini. Tuhan berkati. Itulah